kita ngomong soal airdrop, itu dia punya unlimited potensial ya untuk gainingnya. Karena kita nggak tahu dan nggak bisa prediksi berapa harga yang waktu dia launching tadi. Gitu. Kalau kita lihat contoh ya kayak Notcoin, waktu itu sempat dengar ya. Itu kan dia awal-awal waktu airdrop keluar, itu kan orang jual abis. Jadi kayak wah langsung hancur banget kan harganya. Tapi in 2 or 3 weeks kayaknya langsung kayak naik 3 atau 4 kali lipat kalau nggak salah. Garapan airdrop aku sih lumayan. Nggak bisa bilang paling banyak ya. Tolong ya. Jangan disalahartikan teman-teman. Mas Eko Mamahit dari Future Coin. Halo Mas Eko, apa kabar? Baik. Kita udah ketemu berkali-kali nih ya. Yes. Di acara-acaranya Indodax, terus terakhir itu di CoinFest. Bener. Kita ketemu juga, terus kita bikin konten juga. Yes. Nah, dari yang aku kenal nih Mas Eko nih, selain yang memang sering jalan-jalan pergi bolak-balik ke luar negeri, salah satunya ke Dubai. Iya. Yang aku kenal tuh awalnya kan Mas Eko 2 tahun yang lalu itu sebagai trader. Ya, trader yang cuan-cuan terus lah, wangi-wangi cuan di sini gitu kan. Ya. Iya, tapi dari seorang trader, terus kemudian sekarang tuh aku lihat beberapa konten-kontennya Mas Eko itu di sosmed, khususnya TikTok tuh banyak ngebahas soal airdrop. Iya kan? Betul. Soal airdrop dari mulai step by step gimana caranya untuk dapetin airdrop sampai pindahin ke cold wallet gitu Mas Eko. Tutorial. Nah itu apa sih yang nge-trigger utamanya dari trader terus pindah jadi ke pemburu airdrop atau pemulung airdrop gitu ya? Pemulung ya. Benar. Mungkin boleh diceritain dulu ke teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya kita tetap trading masih ya. Cuma bedanya sekarang fokusnya aja. Nah, kalau trading itu kan sebenarnya kita harus melihat momentumnya. Kalau kita lagi lihat ada satu posisi yang bagus, kita bisa masuk, bisa sell atau buy. Nah, tapi kalau airdrop itu kita bisa rutin, kita bisa lakukan terus tanpa memandang situasi market lagi bear atau lagi bull. Jadi bisa kayak ya daily aja kita lakukan gitu. Oke, berarti triggernya itu utamanya sebenarnya nggak berpindah gitu nggak berpindah. Sebenarnya tetap masih trading. Menambah saja lah. Menambah income. Iya. Oke, apa sih Mas menambah income-nya itu sebesar apa sih dari airdrop ini? Kalau dari Mas Eko? Ya, sebenarnya kalau dari saya kan karena masih baru ya. Bisa dibilang saya tuh fokus airdrop mungkin dari April lah ya. April 2024. 2024, wow. Saya coba waktu itu ada namanya Catizen. Oke. Tapi kan lama tuh dia, baru sekarang. Nah, sempat vakum. Jadi aku garap kayak 1 bulan, 1,5 bulan. Kok nggak ada kabarnya nih. Nah, setelah itu sekitar bulan Juli ya kalau nggak salah, itu ada namanya Hamster Combat. Nah, itu dia. Nah, di situ tuh, itu booming banget. Kebetulan saya yang bahas awal-awal di Indonesia lah ya. Mungkin ada beberapa, tapi ya tenggat punya saya salah satu konten yang cukup booming. Waktu itu sempat pecah 3,1 juta viewer. Wow, di TikTok. Di TikTok, iya. Wow. Dan sejak saat itu jadi banyak orang ya pengen request mengenai bukan Hamster Combat aja, airdrop yang lain. Yang lain, yang potensial gitu potensial. ya. Jadi ya why not aku pikir kan. Nah, Mas Eko tuh kan tadi Mas Eko bilang kan awal-awal, jadi dari orang-orang belum aware mungkin, terus Mas Eko udah kayak mau bahas si hamster. Itu apa trigger utamanya Mas Eko? Oke, ini personal opinion sih ya. Ya sebenarnya waktu itu kan memang sampai saat ini sih kalau kita lihat kan ya after halving kayak market kayak ngerjain kita gitu kan. Kok kayak gini-gini aja. Udah gitu ya. Orang-orang bilangnya sih Septemberish ya. Iya September cukup bearish ya by history. Nah, jadi setelah itu aku cobalah kenapa tidak di waktu luang seperti ini kita coba lihat apa potensi. Dan waktu itu hamster belum terlalu banyak yang bahas. Waktu itu saya pikir saya coba main buat ya mungkin dapat penghasilan tambahan lah ya tadi. Pas cobain kok seru juga. Dan ini beneran loh teman-teman, saya nggak ada niatan buat bisa sampai segede ini referralnya. FYI aku referralnya Hamster Combat tembus 23.000 orang sih under gua. Waktu itu cuma pengen sharing aja bahwa ada satu game yang seru juga untuk dimainin tapi bisa menghasilkan uang gitu loh. Pas sharing kok makin lama makin banyak yang lihat dan makin gede referralnya. Sampailah seperti ini. Itu karena
tadi dari konten, berarti konten membantu juga ya Mas Eko ya? Iya, bisa saya bilang seperti itu sih. Membantu banget dari konten yang booming, tembus sampai 3,1 juta. 3,1 juta. Terus akhirnya jadi menimbulkan referral 23.000. 23.200 to be exact. Oke, Mas Eko. Mas, tapi aku jadi mau nanya nih. Kan tadi kan kita bahas soal airdrop gitu ya. Airdrop di kripto. Sebenarnya nih kripto ini tuh kenapa bikin airdrop? Apakah tujuannya emang cuma marketing aja? Atau sebenarnya ada tujuan yang lain di balik itu, Mas Eko? Oke, sebenarnya kita kembali lagi ya, apa sih airdrop itu kan? Airdrop itu seperti gini. Jadi daripada untuk marketing fee-nya yang lumayan besar, mungkin kita bisa social media marketing yang bayar, mungkin kita nggak tahu berapa dolar kan. Mereka itu mengalokasikan sebagian dari tokenomics mereka gitu. Ya, tokenomics itu kayak ya pembagian lah token yang mereka buat berapa banyak, dikasih sebagian untuk ke komunitas bisa dibilang gitu ya. Nah, komunitas ini yang pengen untuk melaksanakan ya tugas-tugas yang ada akan dapat airdrop itu. Jadi kembali lagi tujuannya itu memang untuk pengganti marketing yang awalnya tradisional itu kita iklan seperti biasa, ini lewat ke komunitas. Nah, tetapi kalau kita lihat nanti kalau kita lihat ke depannya ya, contohnya salah satunya adalah Bloom. Nah, Bloom ini sebenarnya dia selain untuk marketing juga, kalau kita lihat untuk jangka panjangnya kita bilang, mereka ternyata mau bikin all-in-one apps. Jadi selain ada buat ya kita bisa lakukan tugas-tugas, kita bisa jadi trading di sana, terus kita bisa melakukan banyak hal lah, mungkin yang bisa dilakukan oleh DeFi. Jadi sebenarnya ya marketing, tapi kalau kita tarik, kita zoom out, mungkin ada tujuan lain ya untuk ya bikin project jangka panjang lah. Project jangka panjang gitu ya. Berarti koin-koin yang kita mainin airdropnya ini ya bisa jadi nantinya juga ada potensi gitu ya untuk bersaing di dunia kripto gitu ya Mas Eko. Benar. Jadi dia ya mungkin ada, ya kita nggak bisa bilang semua ya, ada yang memang orang langsung jual gitu loh. Jadi kayak ya sudah ya take profit aja gitu kan karena sudah selesai acara airdropnya. Tapi ada yang seriusin gitu loh. Jadi airdropnya ini memang punya proyek yang tadi saya bilang long term sifatnya, sehingga ya kalau kita hold ternyata bisa ya gainingnya bisa gede gitu loh. Kalau kita lihat contoh ya kayak Notcoin, waktu itu sempat dengar ya. Itu kan dia awal-awal waktu airdrop keluar, itu kan orang jual abis. Jadi kayak wah langsung hancur banget kan harganya. Tapi in 2 or 3 weeks kayaknya langsung kayak naik 3 atau 4 kali lipat kalau nggak salah. Jadi ya itu sebenarnya kita lihat kesananya sih. Kalau Mas Eko sendiri itu lebih tipe ke di hold dulu atau di scalping aja jangka panjang? Cukup berat sih ini pertanyaannya. Karena ya aku cukup optimis sih, beberapa garapan airdrop aku sih lumayan. Nggak bisa bilang paling banyak ya. Tolong ya. Jangan disalahartikan teman-teman. Cukup lumayan ya kalau menurut saya. Tapi teman-teman lumayannya menurut Mas Eko ya? Oh iya, benar lumayan. Nah, jadi kalau pertanyaan seperti itu saya susah jawab karena kita harus lihat dulu harga waktu dia launching berapa. Kalau harganya sudah memuaskan bagi saya, mungkin saya akan berapa jual. Berapa tuh memuaskannya? Ya itu tadi kalau Hamster Combat mungkin $1 minimal ya, mungkin kita bisa langsung jual semua, habisin. Karena ya saya mungkin nggak bisa melihat apa ya, mungkin untuk long termnya di Hamster Combat ya. Ya, tapi kalau seperti saya bilang yang belum, mungkin kita masih bisa hold. Ya kan mungkin akan jadi native token untuk si exchange-nya dia nanti. Nah, tapi beberapa saya langsung jual. Nah, tapi ada satu yang saya masih hold sampai sekarang. Apa tuh? Itu Dox. Oh, Dox. Ya untuk teman-teman ini bukan saran keuangan teman-teman. Jadi Dox itu ya menurut saya sih mungkin masih ada lah potensi karena dia punya satu narasi yang dia jual kan, narasi meme coin dari si Pavel Durov yang founder dari Telegram. Jadi ya ada potensi lah ya. Ya masih ada yang bisa ada ceritanya lah yang masih bisa buat dinaikin lah. Itu ada reasonnya kenapa beberapa koin bisa di hold atau enggak gitu ya. Mas Eko. Tapi kalau untuk si airdrop ini sendiri gitu ya, kira-kira kalau misalkan kita bisa bilang nggak sih itu menambah income per bulan? Dan kalau misalkan mungkin ya, dan kalau misalkan memang menambah income per bulan itu mungkin rata-ratanya bisa UMR,
UMR Jakarta atau UMR Jawa Tengah mungkin? Iya. Gimana Mas Eko? Oke, sebenarnya gini, kalau kita ngomong soal airdrop, itu dia punya unlimited potensial ya untuk gainingnya. Karena kita nggak tahu dan nggak bisa prediksi berapa harga yang waktu dia launching tadi. Oke. Let's say ada project-project yang menurut kita, wah ini potensial nih. Waktu airdrop nih pasti gila-gilaan nih hasilnya. Tapi ternyata ya either harganya nggak memuaskan atau ya kita dapat alokasi airdropnya juga nggak banyak. Kita waktu klaim dikit ternyata. Tapi ada kadang yang, ya ini apa sih proyek gaji ya sekedar aja lah kita bikinnya. Kita garap, ternyata dia meledak. Jadi sebenarnya kita bisa unlimited, kita nggak bisa bilang berapa. Selama kita garap banyak dan dapat alokasinya banyak ya, who knows. Tapi nggak tadi pertanyaan nggak bisa, apakah bisa jadi bulanan itu? Kita sih bilangnya tambahan aja, Kak. Tambahan. Karena nggak ada yang pasti. Ya, alokasi kadang kita ada istilahnya di airdrop itu jadi dust, jadi abu gitu kan. Jadi ya kadang kita sudah punya banyak tokennya ternyata nggak sesuai ekspektasi kan akhirnya kita nggak makan nanti takutnya. Kalau kita all in ke sana kan. Benar. Jadi sebenarnya nggak bisa dijadiin income bulanan juga ya, nggak bisa dijadiin patokan gitu. Kita harus punya income yang lain. Airdrop ini tambahan aja. Bonus lah. Dari modal Telegram bisa jadi cuan gitu. Bener. Modal tap aja. Modal tap aja. Siapa tahu bisa jadi $1 mungkin Hamster Combat. Ya amin lah. Oke, Mas Eko, itu kan tadi kalau misalkan kita untuk mau garap airdrop ya, mau garap airdrop, terus untuk kita mau cari-cari airdropnya gitu. Nah, kalau misalkan nih dari Mas Eko sendiri, ketika mau cari-cari airdrop, selain lihat fundamentalnya, itu Mas Eko carinya di platform apa? Oke, sebenarnya platform itu banyak ya. Kalau kita lihat untuk kita mencari potensial, kita bisa, kalau kita bilang sosmed lah ya, itu kita bisa lihat di Twitter sebenarnya, di X. Karena banyak banget CT-CT yang sharingnya sebenarnya cukup potensial. Nah, tapi kembali lagi, nggak semua airdrop kan itu free. Kita mungkin ada tertarik apa, tapi ada kan yang keluar modal sebenarnya. Jadi sebenarnya kembali ke teman-teman, mau garap atau nggak garap gitu kan. Nah, tapi bisa carinya semua di Twitter. Kalau menurut saya istilahnya informasi A1 lah di sana ya, karena mereka kan garap duluan, mereka yang komunitas-komunitas orang luar. Nah, setelah itu kita bisa lihat di komunitas satu airdrop juga, misalnya nih di komunitas Hamster Combat. Kadang orang suka nanya nih, apalagi sih airdrop yang potensial selain HK misalnya. Oh, ada ini A, B, C. Nah, kita coba aja lihat, iseng ini orang ngomong bener nggak? Pas kita cobain, oh iya nih kayaknya bagus nih. Nah, jadi kita bisa dapat informasi juga sih. Pas kita cobain. Nah, itu yang dicobain apanya tuh Mas Eko? Cobain gamenya. Kalau saya kan lebih fokus airdrop yang game. Airdrop tuh banyak soalnya. Mungkin aku nih awam nih ya. Ketika kita lihat satu project nih potensial gitu, Mas Eko lihat dari Twitter misalkan atau dari komunitas. Dari tadi komunitas HK bilang ini potensial nih. Terus Mas Eko coba research kan ke koin itu. Betul. Terus setelah research, Mas Eko lihat nih gamenya seru tadi kan Mas Eko bilang. Nah, itu apa yang potensial? Oh, dia bakalan bisa cuan nih kan. Kalau di Indonesia mikirnya masih bukan game seru aja, tapi gimana cara game seru itu bisa cuan juga gitu. Gimana Mas Eko? Ya mungkin tadi kita lihat secara roadmap, pertama kan seperti Bloom, dia roadmapnya kan jelas, mau bikin all-in-one apps. Setelah itu kita lihat untuk foundernya. Kalau nggak salah itu, correct me ya, if I'm wrong, itu founder dari Bloom itu sendiri dulu pernah jadi kepala dari exchange besar di luar negeri di satu negara. Jadi kayak ya bisa dibilang country manajernya lah. Jadi istilahnya kan exchange itu pasti nge-backup si project gitu loh. Baru kita coba cek apakah ada investor-investor yang invest ke dia gitu loh. Nah, tapi itu lagi-lagi bukan jaminan juga. Karena yang menentukan apakah komunitas itu senang sama si game itu sendiri. Jadi kembali lagi ke komunitas sih. Orang yang mainnya gitu loh. Tadi lihat dari roadmap dan lain-lainnya gitu ya. Kalau sekarang nih kan tadi Mas Eko udah nyebutin ada HK, terus ada Bloom ya tadi, ada Bloom, terus ada juga Catizen gitu ya. Itu awal mula Mas Eko mau garap dari airdrop itu tuh apa sih Mas Eko?
Awal mula ya sekedar kita mencobai ini ya aplikasi Web3 sebenarnya ya. Oke. Karena gini, sebenarnya teman-teman tanpa sadar mungkin banyak teman-teman di rumah nggak ngerti airdrop. Airdrop itu sebenarnya kita sedang mencoba jaringan Web3 Oke. gitu loh. Jadi ya kalau teman-teman tahu kita itu trading kripto, itu sebenarnya kita belum masuk ke Web3-nya. Oke. Kita hanya istilahnya bertransaksi selisih harga dari si kripto itu sendiri. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar into Web3 space gitu kan, teman-teman ya harus coba jaringannya, testnetnya, garap airdropnya itu baru benar-benar bisa dibilang baru teman-teman masuk ke dunia Web3 sebenarnya gitu. Jadi ya curious aja sih, maksudnya Web3 seperti apa sih gitu kan, coba connect wallet, coba bridging, coba swapping. Oh begini ya ternyata ekosistem Web3 seperti ini loh ternyata gitu kan. Ternyata kalau udah dikerjain dan dapet cuan kan bonus aja gitu. Tapi lebih ke curiousnya duluan karena gitu. pengen teknologi dari Web3 pengen kita telusuri lah. Karena kan kita selama ini cuma dengan ya blockchain, Bitcoin, apa transaction per second lah. Terus apa namanya ada yang namanya layer 1, layer 2 lah. Jadi kayak itu apa sih? Nah ini kita benar-benar masuk kan ke ekosistemnya, kita coba langsung. Oke. Kalau dari Ketizen itu sendiri roadmap-nya tuh kira-kira gimana sih Mas Eko? Aku sebenarnya nggak terlalu fokus ke Ketizen sih. Karena aku bilang aku cuma rencananya mereka sih itu mau launching di 20 September. Ya mereka sudah mau launching. Lebih ke ini sih, mereka itu kalau nggak salah developernya orang Jepang. Dan orangnya kayaknya memang niat bikin game. Jadi kayak orang tuh mau mereka arahkan untuk cobain gamenya. Dan kadang di gamenya itu ada apa ya, kayak message lah gitu loh. Message tentang kucing, ternyata ada kucing nganggur, apa terlantar gitu loh. Di dunia ada segini. Terus mereka ada jualan juga di sana. Jadi lebih ke kayaknya mirip all-in-one apps, mirip. Cuma dia dengan cara yang menyenangkan, dengan cara fun gitu loh, ada gamenya gitu. Tapi I'm not into Ketizen too much sih. Ada beberapa yang aku fokus, tapi kayaknya Ketizen nggak terlalu sih. Ini correct me if I'm wrong juga ya, Mas Eko. Kalau misalkan aku bisa simpulin gak sih si airdrop ini adalah kan tadi strategi marketing ya. Strategi marketing, terus tadi Mas Eko juga jelasin ada di jaringan Web3. Dimana orang-orang sebenarnya nggak sadar kalau mereka lagi ngerjain jaringan Web3 aja, lagi coba ke jaringan Web3 gitu. Tapi tujuan utamanya tuh tetap buat koin atau enggak sih Mas Eko? Tetap buat koin dan bersaing di pasar kripto atau enggak Mas Eko? Si airdrop itu? Oke, sebenarnya pasti semua project Web3 itu mereka mau terbitin koinnya mereka sendiri. Kita bilangnya native token. Pasti dong. Nah, itu yang bikin seru sih. Jadi mereka itu sebenarnya untuk menggunakan jaringannya mereka harus kan ada yang namanya tokennya mereka, kita harus pakai, kita harus beli. Nah, jadi apakah mau bersaing di market? Ya pastilah. Soalnya kalau mereka harga dari si koinnya naik, si tokennya naik, otomatis ya bisa untuk membiayai proyeknya mereka ke depannya kan, untuk lebih maju. Dan sebaliknya ini kan timbal balik. Sebenarnya kalau project airdropnya mereka berhasil, menyenangkan, banyak yang main, kan timbal baliknya akan tercermin dari harganya juga. Jadi sebenarnya ya pastilah. Ya kalau nggak ngapain lagi? Kita bikin satu project tapi kita bukan buat jualan tokennya, buat bersaing di market. Buat apa gitu? What's the point gitu kan? Nah kalau potensinya gimana sih Mas Eko? Kalau dari Mas Eko sendiri, potensi dari tren airdrop ini di masa depan, gak usah jauh-jauh lah, di 2025 lah. Ini sekedar informasi teman-teman, airdrop itu baru terkenal di Indonesia sekarang. Jadi kalian telat sebenarnya. Kalian FOMO teman-teman. Airdrop ini sudah ada dari dulu sebenarnya. Karena kan tadi strategi marketing untuk orang coba jaringannya, coba projectnya, dapat alokasi airdrop sebenarnya. Nah, tetapi apakah ini potensial? Ya pasti. Apalagi kalau kita lihat seperti kemarin kita bilang Dox. Dox itu dalam waktu 1 bulan aja itu langsung launching tokennya. Banyak yang JP, kita bilangnya jackpot, ya kan? Itu ada yang dari puluhan juta sampai ratusan juta, ya kan?
kebetulan saya nggak garap terlalu banyak. Oke. Tapi makanya saya lagi tunggu project saya yang lain kan. Nah, itu gara-gara Docs memicu banyak sekali airdrop juga yang mungkin bertele-tele, bikin panjang, roadmap-nya dipersingkat. Jadinya pada launching di bulan ini, September, Oktober sampai akhir tahun. Banyak sekali tuh. Kita lihat airdrop-airdrop di Telegram. Nah, apakah 2025 akan tambah banyak? Pastilah. Apalagi kalau kita lihat misalnya di bulan ini sama bulan depan, dari airdrop itu banyak yang cuan. Pasti kan gini, orang akan berpikir project lain. Project lain gini, daripada saya susah-susah bikin projectnya nggak ada yang make, kenapa tidak saya bikin sistem airdrop, ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya jadi satu domino efek sih untuk kedepannya sih. Dan ya kita lihat di Indonesia ya jujur, kalau saya ajar tentang teknologi orang susah masuk. Tapi kalau main atau ya pencet-pencet HP tapi dapat duit lebih banyak. Jadi ya ini kan jadi satu satu tren baru yang orang akan lakukan terus gitu loh. Nah, jadi akan tambah banyak sih project yang akan masuk airdrop. Berarti sebenarnya nih FOMO yang ada di dalam siklus airdrop ini sebenarnya bisa dibilang FOMO yang bagus ya. Iya. Asal riset juga. Asal riset. Sebenarnya menurut aku gini, banyak kan yang bilang, Bang capek garap itu karena scam. Menurut aku gini loh, ya kalian nggak pakai modal guys. Betul. Jadi kalian nggak bisa bilang ini scam. Jadi ya sekedar ya projectnya nggak jalan gitu, atau tokennya abu gitu, das yang tadi kan. Tapi kalau scam nggak juga, kita nggak akan mungkin di scamming di airdrop kecuali dikasih link yang ngawur. Misalnya nih kita klik link, kirain link ke airdrop, nggak tahu ya connect ke websitenya yang scam itu. Kita nyambung ke Web3 kita, Web3, wallet Web3, dikuras duit kita. Tapi selama kita garap, tapi misalnya hasilnya nggak memuaskan, itu bukan scam. Bukan scam. Cuma memang ya nggak sesuai ekspektasi aja yang tadi. Gitu. Betul. Karena kita nggak pakai modal juga. Nggak pakai modal juga kok. Gitu. Kalau Mas Eko pernah nggak punya pengalaman udah garap airdrop nih panjang-panjang, oh ini potensial banget nih. Tapi ternyata pas terakhirnya, oh ternyata cuma abu gitu. Pernah nggak? Ya karena saya baru fokus tahun ini ya. So far sih ya potensial yang saya garap semua. Cuma sayangnya yang masuk pakai referral saya sedikit. Gitu loh. Masuknya sedikit. Nah yang masuk referral saya banyak. Ya banyak menurut saya. Ya kan? Itu belum launching. Mungkin kalau diundang lagi sama Indodax Next, bisa saya sharing hasil keuntungannya. Boleh banget. Boleh banget. Mungkin setelah pulang dari podcast ini, ternyata udah ada hasil keuntungannya, terus proyeknya dipersempit roadmap-nya, jadi launching misalkan di pertengahan September kan, who knows? Iya nggak tahu. Nah teman-teman tuh tadi Mas Eko ada pesan juga, jadi teman-teman nonton kontennya Mas Eko buat pakai referralnya Mas Eko ya. Waduh. Sudah banyak nggak usah. Sudah banyak nggak usah. Kasihan pakai yang lain aja. Oke, Mas Eko. Tadi kita bahas soal potensinya mungkin di 2025 gitu ya, di tahun depan gitu. Tapi kalau misalkan kita mau bahas lebih ke setelah airdrop ini, kripto, itu mungkin nggak sih si airdrop ini akan merambah ke yang lain? Mungkin ke DeFi atau NFT? Kan tadi kan dari airdrop ke kripto. Kalau dari Mas Eko gimana? Ya sebenarnya sih airdrop itu kan dia alokasi token ya awalnya ya untuk mencoba jaringan atau project. Tapi ya sebenarnya nggak harus terbatas ya kalau menurut saya. Bisa aja mungkin ke NFT boleh juga sih. Misalnya kita itu kalau nggak salah ya board Club BIYC itu kan dulu kalau kita hold, kalau nggak salah ya ini. Ya, saya bukan spesialis NFT, kalau nggak salah saya baca berita. BAYC itu kalau kita hold, kita bisa dapat yang namanya Mutant App Club. MAYC gitu loh. Hold BAYC, dapat MAYC secara cuma-cuma. Jadi ya sebenarnya sistemnya kan sama. Sebenarnya kita hold, ya kita bantu promosikan. Ternyata yang nge-hold si NFT ini banyak. Ternyata dapat juga. Cuma mungkin kita harus tunggu dulu si NFT-nya kembali lagi ya. Soalnya kan ini kan market NFT udah bisa bilang down ya 80-90% dari peak-nya kan. Jadi sebenarnya kita
nggak bisa ngomong sekarang sih. Ya kita harus lihatnya nanti apakah si NFT ini bisa recover dari loss yang ada. Nah, kalau bisa ya mungkin aja bisa diterapkan konteks yang sama. Oke. Intinya di setiap siklus mau airdrop, mau NFT, maksimalkan kesempatan gitu ya. Kalau lagi bukan pom-pom sih sebenarnya, kalau komunitasnya lagi kuat, ya udah kita coba masuk ke sana. Asal kalau misalkan memang nggak ada uang dinginnya ya pakai airdrop karena nggak pakai modal. Betul. Gitu. Sebenarnya ada yang modal. Ada yang modal pakai gas fee gitu ya. Bukan gas gas fee, tapi ada yang kita harus kayak ya stakingin sesuatu token atau beli NFT-nya yang tadi ada juga kita harus beli NFT dapat token. Oke. Tapi kebanyakan mungkin kalau misalkan kita cermat bisa jadi dari yang gratis-gratis aja cuma modal. Gratis dulu aja. Kalau memang sudah tahu cara kerjanya dan ini potensial dan ada modal lebih, boleh garap yang pakai modal. Oke. Mas Eko, ini kan pasti nih podcastnya Mas Eko ditonton sama mungkin ada yang expert tapi banyak yang pemula juga. Nah, kalau pemula mau join, Mas Eko kan walaupun dari April, cuman kan udah bisa dibilang banyak referralnya, terus udah influencer airdrop lah gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan untuk pemula, mereka mau join untuk mainan airdrop, apa yang harus mereka lakukan, Mas Eko? Yang pasti follow kita Future Coin. Itu yang pertama jangan lupa. Karena banyak informasi ya di sana. Banyak informasi. Jadi biasanya selain dapat informasi cepat dan akurat, itu saya kasih tutorial. Jadi kita tuh bukan istilahnya udah iming-imingin bisa dapat ini airdropnya, tapi kita nggak ngajarin kan salah juga. Jadi ada tutorial lengkap juga, dan kita juga ada grup diskusi di Telegram. Jadi sesama airdropper bisa saling sharing nih. Kamu garap apa sih? Aku garap ini. Kalau kamu gimana? Gitu kan. Pertama tuh komunitas. Pertama platform untuk mereka belajarnya. Betul. Terus selanjutnya cari di Twitter. Cari CT atau crypto Twitter, kita bilangnya CT itu di Twitter yang fokus garap airdrop. Jadi istilahnya cari yang terpercaya lah. Jadi minimal mereka sudah ya filter lah ya, maksudnya yang bagus-bagus yang mana kita sisa ikutin aja gitu. Itu sih. Itu beberapa caranya buat mereka mau gabung airdrop gitu ya. Iya, betul. Apakah itu cara yang tepat juga untuk menghindari scam atau penipuan di airdrop? Nggak ada jaminan sih 100%. Karena kita ngomong ini kan kita web. Web3 itu ya web juga, internet juga. Yang namanya internet kan nggak ada 100% aman ya. Ya security-nya ya tetap pasti ada inilah, nggak sempurna lah ya, ada celahnya lah ya. Jadi ya tetap kita namanya waspada lah. Kalau saran saya sih ya siapkan beberapa wallet gitu loh. Ya kan wallet itu kan kayak identity-nya kita di dunia Web3 ya. Waktu kita connect itu jangan wallet Web3 kita yang ada isi dananya banyak gitu loh. Jadi siapkan wallet khusus, create baru aja sebenarnya kan bikin new wallet tapi ya untuk khusus garap airdrop. Jadi kita bisa connect ke website-website yang mungkin ya kita nggak tahu abu-abu lah ya gitu ya. Itu dengan hati tenang. Jangan kita mungkin aja ya ada 10 miliar ya di walletnya. Terus main connect aja. Besoknya, loh kok ke-drain semua data saya? Kemana nih kan? Padahal belum tentu profitnya sebanyak sama dana yang kita simpen gitu di wallet yang sebelumnya gitu ya Mas Eko. Oke Mas Eko kan sekarang nih circle-nya kalau aku lihat di sosial media nih, circle-nya tuh influencer, KOL crypto gitu ya. Sebenarnya influencer sama KOL crypto tuh main airdrop juga gak sih? Terus kalau misalkan lagi ngumpul nih, lagi kongko-kongko tuh yang dibahas tuh apa airdropnya Mas Eko? Sekarang ini nih, current. Sebenarnya mereka tergantung. Kalau yang KOL sama influencer yang saya ketemuan kebetulan orang Web3 semua. Jadi saya hampir yakin 100% garap ya airdrop, garap project Web3 semua, garap meme coin. Ya itu udah pastilah ya, kita sebutnya Degen. Ya Degen semua itu rata-rata kita kumpulnya. Apa itu Degen Mas Eko? Ya istilah gitu. Jadi orang yang terlalu hobi sama Web3, airdrop, meme coin itu kita sebut Degen. Jadi kayak Web3 lovers gitu lah ya. Iya, dan meme coin lover juga Degen, ya kan? Nah, kalau yang dibahas apa sebenarnya kita jujur
kita karena mungkin udah stres ya, riset di rumah. Jadi ketemu kayak teman aja sih. Oke. Ketawa-ketawa ya kan. Justru ngobrolin hal yang lain ngobrol gitu ya? aja sehari-hari. Gitu. Lo gimana? Kemarin aku lihat lo lagi acara samain. Tapi nggak ada bahas koin. Oh, nggak ada bahas koin. Kalau airdrop juga nggak ada? Nggak ada, lelah. Jujur. Riset masing-masing aja di rumah. Riset masing-masing ya. Oke deh Mas Eko. Last question berarti nih. Ya. Nah, closing statement buat pembahasan kita hari ini. Tentang airdrop potensinya gimana sih di 2025 atau seterusnya? Menurut Mas Eko gimana closing statementnya? Oke, untuk teman-teman introduksi rumah dan mungkin ada teman-teman futurist ya dari Future Coin juga. Ya menurut saya teknologi baru itu jangan kita anti dulu. Ya kan? Jangan-jangan lewat teknologi baru itu kita bisa ada satu peluang ya untuk menghasilkan ya pendapatan yang baru. Jadi yang pertama, jangan kita anti. Yang kedua, kalau kita sudah baru itu dan terbukti bisa menghasilkan, kenapa tidak kita fokus belajar? Karena ada orang, wah, CP dari Docs nih 30 juta, sudah selesai jual, buat makan aja selesai. Situ dia lupa gitu. Padahal sebenarnya itu harusnya jadi titik masuk teman-teman, masuk ke dunia Web3 untuk perdalam lagi. Nah, jadi teman-teman kita lihat di 2024 akhir aja, market lagi bearish, orang-orang launching airdrop bisa tetap cuan. Bayangkan 2025 titiknya pembalikan semua bullish. Betapa banyak airdrop yang bisa kita hasilkan, uang yang bisa kita hasilkan. Jadi jangan lelah-lelah belajar gitu loh. Jadi bisa dibilang nggak sih airdrop sebagai obat bearish? Belum lah ya. Ya bukan obat sih, lebih ke penghibur lah. Penghibur lah, pelipur lara. Menghibur lah. Istilahnya kita lihat foto merah, minimal dapat airdrop hijau lah. Gitu kan. Jadi seneng sedikit lah gitu. Oke, penghibur lah ya. Penghibur aja. Seenggaknya entertainnya, mentalnya terjaga gitu lah ya. Ya nggak stres-stres banget lah jadinya. Oke, thank you so much Mas Eko udah datang ke Indodax. Yes. Indodax Aset Masa Depan.